Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para anak-anakku, para siswa SD, SMP, SMA sederajat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan insya Allah akan menyelenggarakan kegiatan pesantren kilat yang akan diselenggarakan pada jenjang sekolah SD, SMP, SMA sederajat se-Kabupaten Bangka Selatan. Kegiatan pesantren kilat ini yang insya Allah akan dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut, dari hari Senin tanggal 10 April 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 13 April 2023. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan rasa hormat saya dan rasa terima kasih saya kepada masyarakat Kabupaten Bangka Selatan, khususnya kepada kepala sekolah, kepada guru-guru PAI di semua jenjang pendidikan, kepada ketua MGMP yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, ataupun para ketua-ketua KKG yang ada di Kabupaten Bangka Selatan yang bekerja sama dengan Seksi Pakis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan menyelenggarakan pesantren kilat secara online di Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi ini. Untuk dimaklumi bersama bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan menyelenggarakan kegiatan pesantren kilat online ini telah dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut, yaitu mulai dari tahun 2021, 2022, dan 2023 tahun ini. Syukur alhamdulillah, di setiap tahun kita melaksanakan kegiatan pesantren kilat ini mendapatkan apresiasi luar biasa dari masyarakat, khususnya dari para wali-wali siswa maupun dari para guru-guru kita yang memberikan apresiasi begitu besar manfaat kegiatan pesantren kilat dilaksanakan ini. Apalagi bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini adalah merupakan suatu kesempatan emas bagi kita untuk memberikan pendidikan, pengajaran kepada anak-anak kita. Apalagi pada tahun-tahun kemarin pada masa COVID-19 yang semuanya pada waktu itu kita dianjurkan untuk banyak di rumah saja. Dengan harapan, dengan pelaksanaan pesantren kilat ini, semoga ini sekali lagi memberikan manfaat yang besar kepada anak-anak kita, kepada keluarga-keluarga kita, dan kepada masyarakat Kabupaten Bangka Selatan ini. Yang mana materi-materi pesantren kilat ini disampaikan oleh guru-guru pendidikan agama Islam di semua jenjang tingkatan. Misalnya, ada guru PAI dari jenjang SD, ada guru PAI dari jenjang SMP, dan ada guru PAI dari jenjang SMA. Nah,
para pemateri ataupun narasumber ini yang telah ditunjuk oleh Ketua KKG dan MGMP-nya. Mereka akan menyampaikan materi dan kepada anak-anak sebagai peserta untuk dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Ikutilah di semua materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Guru kita, dicatat, dirangkum, dan disampaikan kepada ibu gurunya, dan itu nanti tentu saja akan mendapatkan penilaian tersendiri. Materi yang disampaikan ini banyak materi seputar pendidikan akhlak, pendidikan etika, pergaulan-pergaulan di tengah masyarakat, yang tentu saja pendidikan akhlak ini memiliki peranan yang sangat penting di tengah masyarakat kita yang saat ini kondisi yang serba global saat ini. Dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan baik di dunia maya maupun di dunia nyata, tentu saja anak-anak kita harus kita bekali dengan ilmu-ilmu akhlak, ilmu-ilmu budi pekerti yang baik. Oleh karena itu, kepada para wali, para orang tua, kami mohon bimbingannya, kami mohon arahannya, juga kepada anak-anak kita untuk dapat dikondisikan untuk dapat mengikuti kegiatan pesantren kilat ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang besar kepada anak-anak kita, dan kami doakan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, menjadi anak-anak yang baik, yang taat kepada orang tua, yang berakhlakul karimah, yang berilmu, yang cerdas, yang mandiri, dan tentu saja menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara kita yang tercinta ini. Mungkin ini saja sekedar pengantar kami dalam pesantren kilat ini. Ikutilah rangkaian kegiatan pesantren kilat ini sebaik-baiknya. Kepada semua pihak yang mendukung kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini anak-anakku SMA, SMK yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak akan memberikan materi tentang pergaulan bebas atau bahayanya zina atau fisik. Sebelum kita menginjak tentang masalah perzinahan, maka kita ketahui dulu apa sih pergaulan bebas. Pergaulan bebas yaitu pergaulan yang tidak dibatasi atau pergaulan yang melanggar aturan baik aturan agama maupun aturan kemasyarakatan. Pergaulan yang melanggar norma agama atau norma sosial. Artinya kalau kita bergaul melanggar dari aturan kemasyarakatan, maka dikatakan pergaulan bebas.
kita bergaul melanggar dari aturan agama itu merupakan bagian dari pergaulan bebas. Dampak daripada pergaulan bebas yang sangat besar yaitu akan terjadinya perzinahan, atau istilah dikenal dengan free sex. Zina adalah suatu proses hubungan suami dan istri yang tidak didasari pernikahan baik secara agama maupun secara negara. Nah, nanti zina ini dikelompokkan menjadi dua. Ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu zina di mana pelakunya tersebut sudah punya pasangan, sudah punya suami atau sudah punya istri, atau pernah bersuami atau pernah beristri, yang dikenal dengan istilah duda atau janda. Nah, ketika ada seseorang yang melakukan zina muhsan, maka di dalam hukum Islam akan dihukum rajam, yaitu dilempari batu sampai meninggal. Ada lagi zina ghairu muhsan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi atau dilakukan oleh orang yang belum pernah sama sekali menikah. Dan di dalam hukum Islam, pelaku penzina ghairu muhsan akan dicambuk 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya. Nah, oleh karena itu, adik-adikku, anak-anakku SMA, SMK se-Kabupaten Bangka Selatan, ayolah kita semua jaga pergaulan kita. Jangan sampai kita melakukan pergaulan yang bebas, yang di luar batas, yang tidak diaturi atau tidak mengikuti aturan-aturan setempat atau aturan-aturan agama. Seperti banyak anak-anak yang melakukan pergaulan bebas dengan cara berkendaraan. Nah, berkendaraan knalpot yang racing atau kendaraan yang berisik itu merupakan salah satu bagian dari pergaulan bebas. Apalagi akhir-akhir ini di awal-awal Ramadan, terutama di Habang sendiri, ada 2 kasus kejadian akibat pergaulan bebas naik motor kendaraan yang berugal-ugalan terkena kecelakaan, bahkan sebagian ada yang meninggal. Itu adalah dampak daripada pergaulan bebas. Kita kembali ke dampak yang besar dari pergaulan bebas, yaitu adalah free sex atau perzinahan. Dampak daripada orang yang selalu berbuat zina atau free sex, ganti-ganti pasangan untuk melakukan perzinahan, yaitu dampaknya maka orang tersebut akan terkena penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit HIV atau penyakit AIDS. Dampak selanjutnya daripada pergaulan zina atau free sex tersebut adalah yaitu akan adanya keturunan yang tidak jelas. Artinya banyak anak-anak yang tidak ada bapaknya, atau banyak ibu-ibu yang mengandung yang nggak tahu siapa bapaknya. Itu adalah akibat daripada perzinahan. Terus akibat selanjutnya daripada perzinahan yaitu nasab daripada anak tersebut akan putus, dan anak tersebut nanti tidak bisa mendapatkan waris atau tidak bisa diberikan harta waris ketika seorang ayah, walaupun itu dia seorang ayah, tapi ketika hasil dari perzinahan maka anak tersebut tidak akan mendapatkan waris. Dan lagi dampak daripada perzinahan yang sangat fatal lagi, yaitu jika anak tersebut perempuan
ketika anak perempuan tersebut ingin menikah, ternyata bapak tersebut tidak bisa dijadikan seorang wali. Tidak. Artinya apa? Ketika seorang perempuan menikah, anak perempuan itu adalah anak dari hasil zina, maka dia tidak mempunyai seorang wali, walaupun orang tua tersebut bertanggung jawab. Nah, itu akibat daripada pergaulan bebas. Nah, terus apa saja hal-hal atau kiat-kiat untuk menghindari daripada perzinahan? Yang pertama, jelas kita harus menjauhi pergaulan bebas. Yang kedua, kita harus menutup aurat. Bagi adik-adik yang laki-laki, tutuplah aurat dari mulai batas pusar sampai lutut. Bagi adik-adik yang perempuan, tutuplah aurat kalian, seluruh tubuh kalian kecuali muka dan telapak tangan. Yang ketiga, cara menjauhi dari perzinahan yaitu dengan cara menghindari tempat-tempat maksiat. Menghindari tempat-tempat yang penuh maksiat. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Yaitu salah satu hal yang mendekati zina adalah tempat-tempat maksiat, diskotek, bar, kafe-kafe. Itu salah satu tempat-tempat yang mungkin akan menjerumus ke perzinahan. Dan yang keempat, salah satu untuk menghindari perzinahan yaitu dengan cara menghindari kholwat atau berdua-duaan antara lawan jenis. Walaupun bukan dikatakan ini adalah pasangan atau dalam istilah anak muda berpacaran, kalau sudah berdua takutnya nanti akan ada setan yang mengganggu kita. Maka timbullah nanti perzinahan. Nah, itulah kiat-kiat untuk melakukan perzinahan. Nah, terus untuk materi selanjutnya yaitu tentang moderasi beragama. Istilah moderat yaitu seimbang. Ya, moderat, seimbang. Seimbang di dalam beragama. Ada moderasi beragama, ada moderasi agama. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Hai manusia. Allah memanggil dari ayat Al-Hujurat itu manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas, artinya manusia. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum, sesungguhnya kami jadikan kalian semua min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Jadi manusia itu ada dua, ada laki-laki dan perempuan. Selain laki-laki dan perempuan, Allah tidak jadikan. Artinya ketika ada laki-laki yang ingin menjadi perempuan, itu Allah tidak meridhoi. Atau sebaliknya, bagi ada yang perempuan ingin menjadi seperti laki-laki, Allah juga tidak meridhoi. Karena Allah hanya menjadikan dua jenis dari manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan Allah jadikan kalian semua bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Artinya apa? Dari manusia baik laki-laki maupun perempuan pasti suku-sukunya berbeda, bangsanya berbeda, bahasanya berbeda, bahkan agamanya berbeda. Itu tujuannya apa? Untuk saling mengenal, untuk saling mengerti. Nah, itu adalah bagian daripada moderasi beragama. Ada lagi moderasi agama,
yaitu keseimbangan dalam memahami agamanya. Seperti kita agama Islam, maka kita harus seimbang dalam memahami agama Islam. Sebagaimana Allah jelaskan, wa ja'alnakum ummatan wasyatan. Allah jadikan kalian semua umat yang wasat, yang pertengahan. Nah, dari ayat tersebut ada objek, yaitu ummatan. Artinya Allah menjadikan umat yang wasat. Wasat itu adalah pertengahan. Nah, ada kata-kata ja'ala. Ja'ala itu artinya menjadikan. Ada istilah dalam bahasa Arab, kata menjadikan itu ada ja'ala, ada kholaqa. Ja'ala dan kholaqa itu perbedaannya adalah, kalau kholaqa Allah menjadikan tanpa unsur atau tanpa campur tangan dari makhluk atau manusia. Seperti tadi, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Artinya Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan itu tanpa campur tangan manusia. Nah, sedangkan kalau ja'ala itu Allah menjadikan harus ada upaya atau campur tangan daripada manusia. Nah, Allah menjadikan umat yang wasat, yang wasaton, yang pertengahan, yaitu harus kita upayakan. Artinya apa? Jangan berlebihan dan juga jangan kekurangan. Contoh saja yang real di dalam makanan. Kalau kita makan berlebihan, apa dampaknya? Mungkin dampak yang sederhana, yaitu kekenyangan. Dampak yang lebih berat lagi, mungkin makanan tersebut akan menyebabkan penyakit pada kita. Atau kurang makan juga itu menyebabkan kita nanti beraktivitas menjadi kurang bergairah. Nah, kembali lagi, di dalam beragama kita harus memahami agama secara menengah. Jangan terlalu berlebihan dan juga jangan terlalu kurang. Sebagaimana ada sebuah riwayat Imam Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, beliau melakukan puasa setiap hari, melakukan sholat malam setiap hari, melakukan sholat malam semalam dari mulai Isya sampai subuh setiap hari. Akhirnya Nabi Muhammad mendengar kabar bahwa Ibnu Abbas mempunyai ibadah yang sangat luar biasa. Akhirnya Ibnu Abbas dipanggil oleh Rasulullah SAW. Datanglah Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, benarkah Anda setiap hari melakukan aktivitas berpuasa dan malamnya selalu melakukan ibadah sunnah? Ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, wahai Ibnu Abbas, kurangilah puasamu. Cukuplah berpuasa sebulan 3 kali. Di awal, di pertengahan, atau di akhir. Kata Ibnu Abbas, saya masih mampu wahai Rasulullah. Kalau kamu masih mampu, udah puasalah kamu cukup 1 minggu 2 kali. Yaitu puasa Senin dan Kamis. Saya masih mampu wahai Rasulullah. Kalau masih mampu, udah kamu berpuasalah seperti puasanya Nabi Dawud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Karena hal itu lebih dicintai Allah daripada kamu melakukan ibadah yang berlebihan. Artinya dalam memahami agama kita jangan sampai berlebihan.
dalam menjalankan agama kita juga jangan berlebihan, jangan terlalu fanatik dengan satu pemahaman, karena semakin banyak pemahaman maka pikiran kita akan terbuka. Makanya wahai adik-adikku, anak-anakku SMA, SMK, seluruh sebangka Selatan, ayolah belajarlah kalian agama, jangan satu guru, belajarlah agama dari guru manapun supaya pemahaman kalian tidak dasar. Itulah bagian daripada wasat atau pertengahan, atau dalam bahasa Indonesia wasaton. Istilah wasaton itu kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah wasit, wasaton, wasit. Nah, yang namanya wasit yaitu tidak boleh memihak ke kanan, tidak boleh memihak ke kiri, harus pertengahan. Nah, itu adalah bagian daripada moderasi agama, karena banyak sekali agama dijadikan sebagai alat untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang merugikan atas nama agama, dijadikan untuk kepentingannya, untuk berpolitik. Itu adalah beragama yang salah, karena agama salah satu adalah tujuannya kita adalah untuk beribadah, untuk menciptakan ibadah dengan tenang, seimbang antara ibadah dengan hablum minallah, ibadah dengan Allah, maupun ibadah dengan hablum minannas, ibadah dengan sesama manusia. Mungkin itulah penjelasan dari Bapak tentang masalah moderasi beragama. Mudah-mudahan kita semua, anak-anakku semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu untuk terhindar dari pergaulan bebas dan menjaga kehormatan kalian, jangan sampai terjumus ke dalam perzinahan. Dan semoga kita bisa memahami agama kita dengan benar, tidak terlalu keras. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.